Halo semuanya. Teman-teman, alhamdulillah Ibu Jepang sudah jauh lebih baik, lebih seger lagi, dan kayaknya moodnya tuh jadi banyak ya untuk berkegiatan. Pengennya tuh di luar, jalan-jalan, bisa lebih semangat kerja lagi, dan jadi pengen bikin video terus. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin itu akan lagi-lagi akan relate dengan video sebelumnya, videonya aku sama Bang Yusuf tentang masa lalu kami. Jadi kalau kalian belum nonton, sekali lagi tolong ditonton dulu ya teman-teman. Dari kemarin dan hari ini anginnya lagi sepoi-sepoi banget teman-teman, jadi sejuk, nggak terlalu panas, dan jadi bisa lebih santai gitu. Kadang kalau lagi ngerasa rasanya ya teman-teman, kayak bukan di Jepang, bersahabat sekali cuacanya, kayak di Jakarta aja gitu, lagi adem, terus bisa ngerasain relax gitu ya. Kalau cuacanya lagi nggak baik, lagi ekstrim, itu kan bener-bener kalau lagi panas banget, kalau lagi dingin banget. Jadi ini sangat mempengaruhi mood aku juga ya untuk bercerita ke kalian, bikin video. Asik soalnya suasananya. Nah, aku mau cerita nih teman-teman. Kalau kalian udah nonton, kalian juga pasti tahu ya tahun berapa aku sama Bang Yusuf itu ketemu. Tahun 2012 teman-teman. Jadi udah belasan tahun yang lalu. Waktu itu aku masih umur 20 tahun ya. Sekarang udah 33 teman-teman. Jadi bener-bener saat itu aku masih baru banget masuk kuliah. Mungkin semester berapa ya? Semester 2 atau semester 3 gitu, aku gak inget. Dan Bang Yusuf itu di bawah aku teman-teman. Jadi kami tuh gak seangkatan, dan kami nggak satu umur, beda 1 tahun di bawah aku. Jadi pada saat pertama kali kenal itu, ya memang aku udah suka. Aku akuin ya di sini, aku yang ngejar-ngejar, aku yang istilahnya apa ya, ngedeketin duluan gitu. Karena aku ngerasa gini, kenapa ibu Jepang bisa suka sama Bang Yusuf? Karena apa ya? Ini aku bukan yang kayak apa ya alasannya karena ganteng, karena tinggi gitu kan, karena kurus gitu. Bukan yang lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Kalau itu mah bonus ya teman-teman. Ya udah dikasih wajah yang menarik, dikasih postur tubuh yang keren, ya itu udah bonus menurut aku. Tapi yang buat aku kesemsem gitu istilahnya, yang buat aku jadi bucin itu adalah Bang Yusuf ini waktu kami latihan di teater itu kayak apa ya, tidak pernah meninggalkan sholat teman-teman gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku ingin dibimbing gitu. Kenapa ingin dibimbing? Pasti ada alasannya kan teman-teman. Karena aku ngerasa saat itu aku bener-bener sudah nggak tahu ya arah tujuan hidup aku tuh kemana, mau ngapain, mau punya cita-cita apa. Jadi kayak tersesat gitu teman-teman, tersesat banget. Dan ketika ada Bang Yusuf, ketika kenal sama Bang Yusuf, itu aku langsung ngerasa kayak dia itu bisa ngebimbing aku teman-teman. Aku yakin banget gitu. Dimulai dari bisa ngajarin aku sholat, bisa ngebuat aku semakin yakin dengan Islam, seperti itu. Jadi alasan aku tuh simple ya teman-teman. Aku suka sama Bang Yusuf karena aku ngerasa kayaknya Bang Yusuf ini bisa membantu aku menemukan jalan hidup aku yang lebih baik, dan bisa nemenin aku
untuk sampai di tujuan aku dan bisa bantu menyelesaikan masalah-masalah yang saat itu sedang aku hadapi. Sebenarnya kasihan juga sih Bang Yusuf itu. Masa iya gitu, aku ini yang punya banyak masalah terus datang tiba-tiba ke Bang Yusuf dan minta Bang Yusuf untuk nyelesain masalah hidup aku, terutama di diri aku sendiri ya, masalah di diri aku sendiri gitu. Memang kesannya kayak kasihan gitu, padahal kan Bang Yusuf juga berhak untuk mendapatkan menjalani kehidupan yang baik kan, yang sesuai diinginkan Bang Yusuf gitu. Tapi teman-teman, ternyata ya, ini aku juga taunya nggak langsung saat itu aku tahu. Jadi Bang Yusuf itu memang banyak cerita ke aku dulu dan sekarang juga. Ya, kehidupan Bang Yusuf itu seperti sudah berjalan senormal mungkin teman-teman. Jadi nggak ngerasa berat Bang Yusuf ya sendiri. Dan entah kenapa Bang Yusuf tuh selalu meminta gitu, selalu berharap bisa diberikan masalah-masalah gitu dari luar, bukan dari dirinya sendiri ya. Masalah-masalah dari luar, dan itu dikabulkan. Ya kan, akhirnya kenal sama aku, lalu aku mulai cerita, aku mulai memberikan masalah-masalah itu. Salah satunya adalah aku punya masalah sama IP aku, nilai aku hancur di perkuliahan, dan aku butuh bimbingan gitu. Ini gimana caranya memperbaiki semua ini yang sudah rusak? Apakah aku masih bisa lulus tepat waktu? Apakah aku masih bisa ikut skripsi dan semacamnya? Semua itu sudah dijawab ya sama Bang Yusuf. Semuanya diatur, semuanya dibantu untuk di manage dengan baik. Dan akhirnya dari IP aku yang 1, itu langsung menjadi berapa teman-teman? 4. Semuanya A. Nilai aku A. Yang biasanya nilai aku C, 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 D, B-nya 1, nggak dapet A. Mungkin A-nya tuh cuma 1. Yang lain tuh C, 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 D, bahkan E. Itu tiba-tiba menjadi A semua. Gitu. Itu salah satu masalah aku ya. Waktu itu tahun 2012. Aku tidak bisa menyelesaikan masalahku tentang bagaimana mengurus nilai, membetulkan nilai-nilai yang hancur di semester-semester awal teman-teman. Jadi salah satu masalah aku saat itu sudah terselesaikan dengan baik oleh Bang Yusuf. Alhamdulillah. Sedangkan kebalikannya dari aku, Bang Yusuf itu tidak pernah mendapatkan nilai yang ya C gitu, B gitu, enggak. Pasti A plus. Jauh banget sama aku ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kan teman-teman, dari Bang Yusuf yang nilainya bagus, tiba-tiba ngebantuin aku, ngebimbing aku untuk membuat nilai aku bisa naik. Jadinya malah nggak dipikirin nilainya. Jadinya malah sering nggak masuk kuliah, absen. Akhirnya jatuhlah di situ nilainya Bang Yusuf. Walaupun jatuh, tapi tetap masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Syukurnya gitu, nggak benar-benar rusak. Jadi intinya adalah saat kami masih kuliah itu 1,5 tahun itu kami menghabiskan waktu bersama-sama untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah demi masalah yang sedang aku hadapi teman-teman. Mulai dari gak cuma nilai ya teman-teman, gak cuma nilai di kuliah aku, tapi aku juga punya masalah di diri aku sendiri, yaitu adalah krisis percaya diri. Bener gak tuh bahasanya? Jadi gak pede gitu, tidak bisa
menghargai diri sendiri, tidak bisa mencintai diri sendiri, tidak bisa menemukan jati diri, tidak bisa mencari tahu aku tuh maunya seperti apa hidupnya, mau dibawa kemana, aku tuh punya cita-cita apa, aku nggak tahu, clueless gitu. Sedangkan itu kan penting ya teman-teman ya, kita sudah saat itu aku sudah kuliah loh, jadi usianya udah 20 tahun ke atas, tapi masih nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau dibawa kemana arah jalan hidupnya gitu. Jadi aku butuh bantuan Bang Yusuf untuk bisa menentukan aku tuh sebaiknya kedepannya gimana ya. Apakah aku ingin, misal gitu, aku kuliah sastra Jepang, apakah aku harus coba beasiswa misalnya setelah lulus dari S1, atau aku bisa coba kerja di Jepang, tinggal di Jepang, apa gitu, mau ngapain gitu, nggak tahu, clueless banget. Dan semua itu dibantu sama Bang Yusuf pelan-pelan. Saat itu Bang Yusuf sama aku kan memang suka gambar ya teman-teman, suka ngelukis, gambar, buat karya. Dan yang paling sering kami gambar bareng-bareng itu adalah gambar Jepang teman-teman. Ini bukan karena aku kuliah sastra Jepang ya, dan Bang Yusuf masuk teater Jepang lalu kami bertemu di situ, bukan. Tapi karena memang aku sama Bang Yusuf tuh suka Jepang. Dan kami saat itu punya harapan untuk bisa tinggal di Jepang teman-teman, bareng-bareng. Ya kalau kayak gitu kan berarti harus nikah dulu ya, nggak bisa gitu. Kami misalnya masih kuliah, terus bareng-bareng ke Jepang, tinggal bareng gitu kan nggak bisa ya kalau belum nikah gitu. Kecuali kalau sama-sama ngambil beasiswa misalnya dan berhasil lolos, baru deh jadi mahasiswa lagi gitu kan. Tapi kayaknya agak berat sih itu. Aku ngerasanya kayaknya akan jauh lebih mudah kalau salah satu dari kami coba untuk kerja di Jepang gitu. Dan sebenarnya aku sih yang ngerasa kayak aku mau coba deh kerja di Jepang gitu. Aku mau coba kerja di Jepang, tapi sebelum itu ya aku harus bareng dulu sama Bang Yusuf supaya aku bisa bawa Bang Yusuf ke Jepang gitu teman-teman. Nah, semua gambar-gambar tentang Jepang, gambaran kami bisa berangkat dan tinggal di Jepang bareng-bareng. Bahkan ada gambar kami tuh udah jadi oji-chan, oba-chan, udah jadi kakek nenek di Jepang bareng-bareng gitu, menua bersama gitu. Itu ada loh teman-teman. Ya saat itu benar-benar harapannya pertama bisa bareng-bareng, bisa menikah maksudnya ya, dan bisa sama-sama tinggal di Jepang, punya rumah di Jepang. Bahkan Bang Yusuf itu pernah buat gambar rumah impian kami di Jepang. Dan sampai sekarang aku masih punya filenya teman-teman gitu. Jadi dengan harapan itu, dengan cita-cita yang kami bangun, kami tanam sejak tahun 2012, itu bisa menghantarkan kami benar-benar bisa tinggal di sini, di Jepang. Oke. Terakhir ya teman-teman. Jadi di tahun 2013, 1,5 tahun selang dari pertemuan pertama kami, seperti yang sudah kalian nonton di video berbagi cerita masa lalu, itu kami berpisah ya teman-teman. Aku nyebutnya sih bukan berpisah ya, bukan putus juga, tapi jeda. Dan saat jeda aku benar-benar cuma fokus untuk membuat satu karya teman-teman, satu karya yang bisa mengubah segalanya. Yaitu apa? Aku buat novel teman-teman, 2 jilid, 2 versi yang berbeda. Dari novel itu aku bikin semuanya sendiri, aku tulis semua perasaan aku curahkan bener-bener
jujur banget gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan novel yang aku buat itu judulnya Menikahlah Denganku Atas Izin Allah gitu. Jadi benar-benar harapan aku tumpahkan semuanya di situ untuk bisa menikah dengan Bang Yusuf. Karena apa? Karena hanya dengan menikah hubungan kami berdua itu bisa dianggap oleh semua ya, mulai dari keluarga dan secara hukum itu ya memang sudah bisa bareng-bareng gitu. Jadi ya harapanku satu sih, bisa menikah dengan Bang Yusuf, bisa terus bersama-sama dengan Bang Yusuf gitu. Jadi pesanku untuk kalian yang ngerasa yakin dengan pilihan hidup kalian, dengan orang yang kalian sayangi, yang ingin kalian perjuangkan, maka perjuangkanlah teman-teman. Kalau kalian yakin ya, dan itu nggak cuma sekedar yakin aja, kalian juga harus berusaha untuk menggapai impian kalian. Dan tidak boleh lepas dari doa, karena doa itu mungkin kita ngerasa ya cuma doa gitu, berdoa doang tiap hari, berdoa yang sama seterusnya bertahun-tahun. Kita nggak pernah tahu teman-teman, kalau doa itu bisa menghantarkan kita ke tujuan cita-cita kita, bahkan bisa jauh lebih indah dari yang kita bayangkan teman-teman. Aku nggak pernah ngebayangin kalau akan diberi kesempatan oleh Allah bisa bareng Bang Yusuf dan langsung berangkat ke Jepang. Ada Rashid pula gitu kan. Aku nggak pernah membayangkan hal seperti itu loh teman-teman. Jadi yang dibayangkan aku tuh ya aku bisa bareng Bang Yusuf. Gak ada gambaran aku bisa berangkat ke Jepang saat itu sama Bang Yusuf. Tapi sama Allah dikasih lagi bonus. Aku bisa bareng, ada Rashid, dan berangkat ke Jepang. Percayalah dengan mimpi kalian, dan ayo kita perjuangkan bersama-sama. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Semoga bisa nyemangatin kalian, dan nantikan terus kisah aku dan Bang Yusuf dan juga keseharian kami di Jepang. Oke?